Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini kita bagi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya yang lain atau ke sosmednya yang lain agar semuanya mendapatkan info ini. Dan jangan di-skip ya video kali ini. Kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor intrinsik, yaitu faktor dari dalam giginya itu sendiri. Contohnya yang pertama, kalian sedang mengkonsumsi obat rutin, seperti obatnya itu seperti tetrasiklin. Jadi pada ibu hamil nih, pada ibu hamil yang sedang mengkonsumsi tetrasiklin yang usia kandungannya sekitar 3 bulanan, yang sedang mengkonsumsi tetrasiklin secara rutin, itu dapat menyebabkan perubahan permanen pada gigi si bayinya. Sehingga bagi kalian yang hamil saat sekarang ini, kalian harus cek apa aja obat yang sedang kalian konsumsi. Kalau ada tetrasiklin atau kalau ada yang mengandung tetrasiklin, itu kita dari sekarang kita bisa menghentikannya dan mengganti dengan yang lain gitu, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya perubahan permanen pada gigi si bayinya. Selanjutnya, perubahan juga bisa terjadi karena kalian sedang melakukan perawatan saluran akar atau PSA, yang mana bahan pengisinya itu dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi kalau bahannya itu nggak tertutup secara sempurna, begitu ya teman-teman. Jadi kalau terjadi seperti itu, ya udah kita kembalikan lagi ke dokter giginya. Terus faktor intrinsik lainnya itu ketika kalian sedang berkelahi, terjatuh atau terbentur dan sebagainya yang mengenai gigi kalian sehingga gigi kalian berubah warna, itu disebabkan karena terganggunya pendarahan atau terganggunya aliran darah pada gigi kalian, sehingga gigi kalian bakalan kelihatan seperti berwarna abu-abu, bahkan bisa berwarna hitam dan sebagainya. Terus perubahan warna pada gigi juga bisa disebabkan karena terjadinya penuaan. Jadi pada orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua, itu giginya memang berwarna lebih kuning dibandingkan warna gigi anak muda zaman sekarang atau anak muda saat sekarang ini. Karena apa? Karena pada orang dewasa atau orang tua itu telah mengalami pengikisan dari enamelnya. Jadi enamel ini itu merupakan lapisan pertama dari gigi, sehingga pada orang yang lebih dewasa atau lebih tua gitu, lapisan pertama pada giginya itu udah terkikis atau udah jadi abrasi pada giginya, sehingga ketika cahaya masuk ke rongga mulutnya atau ketika kita melihat gigi mereka, itu warnanya lebih kuning dibandingkan kita. Karena apa? Karena yang lebih terlihat pada orang itu yaitu lapisan kedua giginya. Jadi lapisan kedua gigi kita itu lebih kuning dibandingkan lapisan pertama, sehingga pada orang yang lebih tua itu warna giginya lebih kuning gara-gara lapisan kedua giginya lebih terlihat dibandingkan dengan lapisan pertamanya. Jadi bagi kalian jangan heran juga kenapa sih si nenek kita atau orang yang lebih tua itu giginya bisa berwarna lebih kuning. Itu disebabkan karena faktor tadi, faktor terjadinya pengikisan pada lapisan pertama giginya. Oke, bagi kalian yang saat sekarang ini sedang mengalami perubahan warna pada gigi, atau dia bisa berwarna lebih kuning atau hitam atau abu-abu, itu kita bisa menanggulanginya atau kita bisa melakukan perawatan pada gigi kita itu sendiri. Yang mana perawatannya itu tergantung pada tingkat dari perubahan warna pada giginya. Tingkat yang pertama itu tingkat yang ringan, yang mana perubahan warna pada giginya itu ringan, dibilang ringan sehingga kita bisa melakukan gosok gigi secara rutin. Terus kita juga bisa melakukan scaling. Kalian tahu kan scaling? Scaling itu pengangkatan karang-karang gigi yang dikenal saat sekarang ini. Itu ketika di tahapan itu kita juga melakukan pengangkatan stain, yang mana stain ini yaitu terjadinya perubahan warna pada gigi kalian. Jadi pada scaling itu kita juga bakalan mengembalikan warna pada gigi kalian kalau perubahannya itu ringan ya teman-teman. Terus selain itu kita juga harus menghilangkan semua faktor yang menyebabkan perubahan warna pada giginya. Contohnya kalian sering mengkonsumsi rokok, terus sering minum kopi, sering ngeteh dalam jangka waktu yang dekat dan rutin gitu secara terus menerus. Jadi saat sekarang ini kita bakal nguranginnya. Kalau nggak bisa kita hilangkan, ya udah kita kurangin. Contohnya kalian
mengkonsumsinya itu misalnya sekali dalam 1 jam. Jadi kita kurangin dengan sekali dalam sehari atau sekali seminggu atau bahkan sekali sebulan, sehingga lama-kelamaan kita bisa melupakan kebiasaan itu atau kita bisa menghapus kebiasaan buruk tersebut. Yang kedua itu ketika perubahan warnanya sedang. Pada orang yang mengalami perubahan warnanya yang sedang, itu kita bisa melakukan bleaching. Bleaching ini gimana sih, kita akan bahas di next video. Jadi bleaching ini apakah harus ke dokter gigi atau bisa di rumah aja, itu kita akan bahas di next video. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel aku gitu. Terus ada juga perubahan warna yang berat, yang warnanya warna abu-abu atau warnanya itu udah hitam. Jadi pada orang yang mengalami perubahan warna berat, kita akan memasangkan full crown atau mahkota jaket, yang mana nanti di gigi kalian itu akan dipasangkan sarung gigi, sehingga gigi kalian bakalan terlihat lebih putih dibandingkan sebelumnya. Terus kita juga bisa melakukan veneer pada orang yang mengalami perubahan gigi yang berat gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman itu jangan langsung sedih kalau terjadinya perubahan warna pada gigi kalian. Jadi kalau terjadi perubahan warna pada gigi itu sebaiknya ke dokter gigi. Jadi dokter gigi nanti bakal memberi beberapa saran kepada kalian untuk melakukan hal ini itu agar gigi kalian itu kembali seperti semula. Selain itu juga bisa dilakukannya mikroabrasi, terus makroabrasi, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Bagi kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain atau ke sosmed yang lain agar mereka juga mendapatkan info dari kalian gitu. Dan bagi kalian yang penasaran atau bagi kalian yang masih ragu tentang penjelasan aku atau ingin bertanya dan sebagainya, itu bisa DM aku di Instagram aku atau juga bisa komen di kolom komentar. Nanti insya Allah bakal aku baca dan aku balas. Sampai jumpa di next video. Bye.